berbahaya. Pensiunan Jenderal Polisi ini digadang-gadang jadi capres. Dulu pernah atasi KKB Papua. Penantang baru muncul di tengah meningginya tensi politik nasional menuju pemilu 2024. Sosok pensiunan polisi berpangkat jenderal penuh masuk dalam bursa Capres 2024. Pilihan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sang jenderal dianggap berbahaya lantaran punya posisi tawar yang tinggi. Selain menjabat menteri, ia juga tercatat punya segudang prestasi mentereng. Sosok itu adalah Tito Karnavian, ex-Kapolda Papua dan mantan Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam rezim Presiden Joko Widodo. Tito Karnavian merupakan satu dari 9 nama yang masuk dalam bursa Capres 2024 pilihan PSI. Selain Tito, nama lainnya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jurnalis Najwa Shihab, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. PSI yakin 9 sosok tersebut adalah kader-kader bangsa yang dianggap mampu melanjutkan politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan. Kata Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesa, dalam keterangan tertulis Jumat 29 Juli 2022. PSI dalam menentukan figur pilihannya setelah pengurusnya melakukan penyaringan melalui jejak rekam para tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan orang-orang yang dianggap mewakili rakyat. Giring mengakui 9 nama itu bukan kader PSI. Hanya kata dia, PSI selalu siap jika salah satu kadernya diminta untuk mengabdi dalam posisi lain di pemerintahan. Kami memiliki banyak kader muda potensial, berbakat, serta berprestasi yang siap memenuhi panggilan tugas negara. Tentunya dengan kualifikasi mengikuti tantangan yang saat ini dihadapi Presiden, kata Giring. Sebagai contoh, penunjukan Raja Juli Antoni selaku Wakil Menteri ATR BPN kami pandang sangat tepat sebagai pasangan Pak Hadi Djahjanto untuk memenuhi penugasan Presiden Jokowi terkait reformasi agraria dan maraknya mafia tanah yang saat ini terjadi di masyarakat, sambungnya. Adapun penetapan satu di antara 9 kandidat Capres PSI itu bakal dilakukan setelah Rembuk Rakyat berakhir pada November 2022. Kami di PSI tetap tegak lurus menjalankan amanat partai termasuk penentuan Capres 2024 dalam Rembuk Rakyat, jelasnya. Mantan Kapolda Papua. Diketahui Tito Karnavian sewaktu berpangkat Irjen di kepolisian pernah menjabat Kapolda Papua. Ia ditunjuk Kapolri Jenderal Pol Timur Prapdopo pada 3 September 2012 dan menggantikan pejabat lama Irjen Pol Bigman Lumban Tobing. Tito Karnavian aktif memimpin Polda Papua mulai 27 September 2012.
Ia terbilang berhasil mengatasi dinamika keamanan yang diakibatkan politik di ujung timur Indonesia saat itu. Kala itu, Polda Papua memiliki wilayah hukum yang sangat luas, mencakup Papua dan Papua Barat. Beban kerjanya sangat berat, tekanan juga sangat tinggi. Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman menyebut selama Irjen Pol Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolda Papua, sejumlah penembakan misterius masih terus terjadi. Kontak tembak antar pasukan dan kelompok separatis juga marak. Namun, Tito Karnavian bisa menekan kasus dan meredam gerakan kelompok kriminal bersenjata KKB. Dia mempunyai prestasi yang bagus di Papua, meskipun tidak semua bisa diselesaikan karena permasalahan Papua rumit dan begitu banyak, ujar Hamidah. Tito Karnavian pun sempat jadi sorotan publik, kala tak lagi menjabat Kapolda Papua. Pada 2015, kegaduhan politik menghantui gedung DPR RI. Medio November, rekaman pembicaraan kasus pemufakatan jahat mantan Ketua DPR terhadap PT Freeport menyebar dan viral. Nama Tito Karnavian disebut dalam rekaman itu. Ada kaitannya dengan Pilpres 2014 dalam kapasitasnya sebagai Kapolda Papua. Namun Tito menegaskan hal itu tidak benar. Tito pun membantah dan mengatakan dirinya pernah membicarakan Freeport tetapi konteksnya berbeda. Adapun konteks yang dibicarakan adalah saran Menteri ESDM Sudirman Said dalam terkait pengamanan Freeport.